Nah, dari pemaparan Mas Ganjar, saya melihat sebenarnya ada satu permasalahan yang juga mengkhawatirkan Mas Ganjar, yaitu tentang konflik agraria. Nah, berdasarkan catatan akhir tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebutkan bahwa tren konflik agraria di tahun 2022 itu memperlihatkan kenaikan dari 207 kasus di 2021 menjadi 212. Meskipun hanya naik 5 kasus secara jumlah kasus, tetapi luas konfliknya itu meningkat drastis, bahkan hingga 100% Mas Ganjar. Dari 500 ribuan hektar menjadi 1 juta. Nah, begitupun dengan banyak keluarga yang terdampak. Kondisi tersebut juga diikuti oleh tren kriminalisasi yang juga meningkat. Hal ini dikatakan berhubungan dengan penanganan konflik agraria yang syarat akan kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Ganjar adalah bagaimana penanganan resolusi konflik yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak hanya dengan memaksakan bahwa konflik ini harus selesai dengan memberikan bergain atau kompensasi, baik itu berupa insentif maupun punishment, tetapi dengan bagaimana pemerintah melihat akar permasalahan ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, Mas Ganjar. Dela, terima kasih. Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu. Bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, tercover oleh kawan-kawan media. Dugaan saya lebih. Karena saya menangani banyak hal itu. Minimal di kampung saya saja. Belum lagi di Indonesia. Bagaimana kemudian melampaikan? Ini pengalaman saya, mau saya share aja. Kenapa konflik-konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerjaan ingin dilaksanakan, satu, sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. Dua, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka. Ketika kemudian kita harus bertemu dalam arti memutuskan, dan ini harus, kalau saya pakai bahasa lebih kasar, diambil paksa oleh negara, apa yang kemudian mesti diberikan? Pasti kompensasi. Saya mengalami satu hal yang menarik. Satu jalan tol lagi dibuat, saat itu bentuknya begini, lurus, lurus. Terus saya bilang, apakah Anda tidak melakukan mitigasi? Bahwa kalau dibuat lurus seperti ini, jaraknya jauh lebih pendek, tapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? Satu. Pak Ganjar punya usulan? Punya. Bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang-ruang yang lebih kosong? Dan kami berdebat dengan menteri, dengan pengelola jalan tol, dan kontraktornya saya duduk. Kenapa ini saya lakukan? Karena demikian banyak orang yang menyampaikan, termasuk konflik agraria tadi disampaikan. Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai, kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol. Sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya memang pada di harga. Kesepakatannya di harga. Dalam beberapa kesempatan juga sama. Ketika tidak ada pekerjaan mungkin ya harga tanahnya terlalu rendah. Tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu ya kondisi sosiologis biasa saja. Supply and demand saja. Terus kemudian mereka menegosiasikan. Pada saat itu terjadi kemudian akhirnya oke, diputuskan jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulu daratan. Menarik kan?